Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf Bu Vina tidak bisa mendampingi kalian di kelas karena kebetulan sedang ada acara di luar. Pertemuan hari ini Bu Vina akan sampaikan melalui video, bisa kalian simak, bisa kalian tonton. Yang belum catat bisa sambil mencatat dulu, seperti itu. Kalau pertemuan minggu lalu, Bu Vina sudah menjelaskan definisi, ciri-ciri, faktor, dan jenis. Sedangkan pertemuan hari ini Bu Vina fokuskan pada dinamika kelompok sosial. Jadi setiap kelompok sosial pasti akan mengalami yang namanya dinamika. Dinamika kelompok sosial cenderung bersifat dinamis atau berubah-ubah. Jadi seiring berkembangnya zaman atau seiring berkembangnya waktu, dinamika kelompok sosial itu pasti akan terjadi. Dinamika kelompok sosial berkaitan dengan proses, perubahan, perkembangan yang terjadi pada sebuah kelompok sosial disebabkan oleh interaksi anggota yang ada di dalamnya. Nah, dinamika kelompok sosial ini disebabkan oleh beberapa faktor. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internal itu disebabkan oleh anggota kelompok itu sendiri, atau faktornya disebabkan oleh hal-hal yang ada di dalam kelompok tersebut. Sedangkan kalau faktor eksternal disebabkan oleh faktor yang disebabkan pengaruh dari luar kelompok tersebut. Beberapa faktor internal, contohnya misalnya di dalam sebuah kelompok sosial terjadi konflik. Kalau sudah terjadi konflik di dalam sebuah kelompok sosial, pasti akan menimbulkan yang namanya ketegangan. Hal tersebut menyebabkan perubahan di dalam kelompok tersebut. Kemudian, adanya perbedaan kepentingan. Sebuah kelompok sosial akan mudah untuk mencapai tujuan apabila mereka memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Sedangkan di dalam sebuah kelompok sosial, apabila anggotanya kepentingannya itu berbeda-beda, pasti tujuan yang akan dicapai itu cenderung susah. Faktor yang ketiga, misalnya ada masalah kepemimpinan. Misalnya terjadi pergantian kepemimpinan karena adanya gaya kepemimpinan yang dirasa tidak cocok. Pasti ketika ada perubahan pemimpin, di dalam kelompok tersebut akan ada perubahan yang terjadi berkaitan dengan bagaimana pemimpin yang baru itu nanti memimpin, kemudian berkaitan dengan visi misinya, dan lain sebagainya. Yang keempat, faktor internal yang keempat, misalnya ada pergantian anggota. Di dalam sebuah kelompok sosial, biasanya akan dilakukan yang namanya reorganisasi. Anggota kelompok sosial itu akan berganti. Ketika terjadi pergantian anggota, pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Karena setiap anggota kelompok memiliki karakteristik, kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, faktor eksternal atau faktor dari luar. Misalnya, terjadi perubahan situasi sosial, perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin canggih. Hal tersebut juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan dinamika kelompok sosial karena perkembangan. Kemudian ada perubahan situasi politik, misalnya kebijakan pemerintah yang berubah. Jadi setiap kelompok sosial harus melakukan adaptasi. Selanjutnya, misalnya ada perubahan situasi ekonomi, contohnya adanya peristiwa inflasi, kemudian ada krisis keuangan, dan lain sebagainya. Itu faktor eksternal atau perubahan perkembangan yang dialami oleh sebuah kelompok disebabkan oleh faktor yang ada dari luar.
Nah, di sini dinamika kelompok sosial itu atau proses perubahan dan perkembangan kelompok sosial ada 4. Mulai dari kepemimpinan, jaringan sosial, organisasi, dan juga konformitas. Pertama, Bu Vina akan menjelaskan kepemimpinan. Di dalam sebuah kelompok sosial, pasti ada yang namanya pemimpin atau ketua. Di sini pemimpin itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama instrumental dan yang kedua adalah yang kedua adalah ekspresif. Keduanya memiliki karakteristik yang cenderung berbeda. Kalau pemimpin yang cenderung instrumental itu berorientasi pada tugas dan juga tujuan. Kalau yang ekspresif berorientasinya pada dukungan secara emosional bagi anggotanya. Bu Vina akan memberikan contoh masing-masing dari pemimpin yang instrumental itu seperti apa dan yang ekspresif itu seperti apa. Yang pertama, contoh pemimpin instrumental adalah manajer industri, di mana seorang manajer pasti akan memberikan tujuan yang jelas terkait pencapaian produksi. Contohnya misalnya adalah ketua tim penjualan atau tim pemasaran, di mana pemimpin tersebut akan menetapkan target penjualan harian ataupun target bulanan secara spesifik dan juga mengevaluasi secara berkala terkait pencapaian target tersebut. Selanjutnya, pemimpin dalam komandan militer, di mana memberikan perintah secara tegas, jelas, berkaitan dengan taktik, strategi, untuk pencapaian visi dan misi. Selanjutnya berkaitan dengan contoh pemimpin yang ekspresif atau yang berkaitan dengan dukungan emosional, misalnya adalah pemimpin agama, di mana pemimpin agama itu memberikan dukungan berkaitan dengan hubungan antar sesama anggota harus saling toleransi. Kemudian memberikan ceramah berkaitan dengan mempererat kebersamaan antar agama, menjaga solidaritas antar kelompok. Selanjutnya misalnya ada pemimpin sebuah panti asuhan, di mana fokusnya adalah memberikan dukungan emosional dan juga menjamin para anak-anak yang ada di panti asuhan tetap memperoleh kebahagiaan dan kesenangan seperti yang dirasakan oleh anak-anak yang lainnya, merasakan keharmonisan keluarga. Kemudian misalnya ada pemimpin komunitas yang berkaitan dengan psikologis atau kesehatan mental, di mana pemimpin tersebut lebih menekankan pada dukungan untuk saling memberikan semangat satu sama lain, saling bertukar cerita, seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada emosional, psikologi seseorang, seperti itu. Pemimpin di sini atau dalam sebuah kelompok sosial, pemimpin itu bisa juga cenderung instrumental atau ekspresif atau bahkan keduanya. Jadi pemimpin itu harus bisa memposisikan diri ketika bersifat instrumental ataupun bersifat ekspresif. Selanjutnya, Bu Vina akan menjelaskan berkaitan dengan organisasi. Organisasi cenderung lebih besar ukurannya dibandingkan kelompok sosial. Organisasi ini sifatnya lebih formal, impersonalitas, dan juga profesional untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Sedangkan kalau yang kelompok sosial itu lebih mengarah pada hubungan yang informal, memiliki kedekatan. Seperti yang ada di gambar di sini, di dalam sebuah organisasi,
pasti di dalamnya ada kelompok sosial yang terbentuk. Bu Vina contohkan, SMA 15 itu merupakan sebuah organisasi di mana sifatnya itu formal karena sistem kerja terstruktur. Sistem kerja terstruktur artinya di dalam sekolah SMA 15, Bapak Ibu guru itu mengampu mapel sesuai dengan bidangnya. Kemudian ada tim waka kurikulum, waka kesiswaan, dan lain sebagainya. Yang mana mereka memiliki tugas masing-masing, sistem kerjanya terstruktur. Adanya TU, BK, mereka memiliki tugas masing-masing juga. Aturan tertulis dan mengikat. SMA 15 memiliki tata tertib, mengikat anggota masyarakat atau anggota sekolah yang ada di dalamnya. Misalnya berkaitan dengan seragam, jadwal pembelajaran, kemudian terkait dengan jam sekolah atau jam masuk, jam pulang, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembagian jelas. Pembagian kerja yang jelas karena tadi sudah disampaikan terstruktur. Setiap status yang sudah kita miliki pasti akan berkaitan dengan tugas dan wewenang yang harus dijalankan. Sedangkan misalnya kalian di dalam SMA 15, kalian membuat kelompok belajar sendiri. Nah, kelompok belajar tersebut merupakan kelompok sosial yang cenderung informal. Jadi kalau organisasi itu cenderung lebih besar. Di dalamnya terdapat kelompok sosial. Seperti itu. Selanjutnya ada jaringan sosial. Hubungan yang dibangun dalam sebuah kelompok itu akan memunculkan atau akan memungkinkan terjadinya perluasan jaringan antar individu ataupun antar kelompok. Terlebih lagi sekarang kan sudah berkembang teknologi digital, informasi juga sudah sangat pesat dan modern. Kalian akan melakukan hubungan kolaborasi dengan kelompok sosial dimanapun, bahkan yang ada di luar Jawa, di luar negeri, itu dapat dengan mudah karena bantuan teknologi ini. Jaringan sosial akan terbentuk ketika terjadi peningkatan hubungan kolaborasi antar individu ataupun antar kelompok. Seperti itu misalnya. Ada studi banding, itu juga termasuk jaringan sosial di mana terjadinya kerjasama antar dua kelompok yang berbeda. Selanjutnya yang terakhir adalah konformitas. Konformitas mengarah pada proses mempertahankan atau mengubah perilaku untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Jadi perilaku kalian akan tetap atau bertahan ataupun juga akan berubah yang disebabkan oleh aturan. Misalnya, kalian tergabung dalam sebuah organisasi ataupun kelompok sosial di SMA 15 Semarang. Ketika kalian sudah tergabung, perilaku kalian pasti akan berubah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Misalnya, yang biasanya sering bangun siang karena ada aturan harus berangkat sekolah jam 7, maka kalian mengubah perilaku kalian untuk bangun lebih pagi. Karena aturan untuk berangkat sebelum jam 7. Jadi mengubah perilaku kalian. Atau misalnya mempertahankan, ada yang sudah terbiasa bangun pagi karena aturan sekolah untuk berangkat sebelum jam 7 tidak kaget karena memang sudah terbiasa. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin bangunnya siang harus mengubah perilaku, bangunnya lebih pagi lagi kayak gitu. Jadi konformitas mengarah pada mempertahankan atau mengubah perilaku kalian yang itu disebabkan oleh pengaruh aturan dari kelompok sosial maupun organisasi yang sudah kalian ikuti. Ketika kalian terjun dalam sebuah organisasi, misalnya OSIS, perilaku kalian misalnya dituntut untuk tegas, untuk bisa public speaking. Nah, itu mengubah perilaku juga karena aturannya memang seperti itu.
Nah, begitu. Itu penjelasan singkat yang dapat Bu Vina sampaikan. Bu Vina harap bisa dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di next pertemuan yang akan datang. Itu saja dari Bu Vina. Bu Vina cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.